Pemirsa, polisi bergerak cepat meringkus komplotan pungli yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satunya adalah menangkap seorang yang diduga sebagai bos pungli. Inilah penangkapan seseorang yang diduga menjadi pimpinan preman di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ternyata preman ini merupakan supervisor salah satu perusahaan di bidang alat bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi mengatakan modus tersangka memerintahkan operator untuk mendahulukan bongkar muat truk yang memberi upeti. Pemberian upeti dengan cara menaruh uang dalam kantong plastik atau botol air mineral. Uang pungli yang diterima bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebelumnya, 49 pelaku pungutan liar atau preman di kawasan Tanjung Priok, Jakarta telah ditangkap. Sebagian besar pelaku adalah karyawan yang bekerja di beberapa pos dalam area pelabuhan. Penangkapan preman dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengar keluhan supir kontainer Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis kemarin. Presiden langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap para pemalak. Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Polisi terus mengembangkan kasus premanisme di Tanjung Priok yang meresahkan dan memperlambat proses bongkar muat di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan oknum premanisme diamankan Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Polisi merazia premanisme di kawasan pasar, stasiun, pelabuhan, dan jalanan. Petugas Polrestabes Semarang menggelar operasi premanisme besar-besaran. Satu persatu preman jalanan diciduk saat berada di jalanan, tempat parkir liar, pasar, stasiun, dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang oleh petugas. Total ada 281 preman yang diamankan petugas. Selanjutnya mereka dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan pendataan dan pembinaan. Jajaran Polrestabes Semarang menggelar operasi preman serentak sebagai langkah menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri meminta jajarannya dapat membasmi aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Banyak 281 orang, baik itu dari juru parkir liar, kemudian ada Pak Oga, pengamen, anak jalanan, kemudian preman-preman di pasar, tukang palak, tukang peras yang bisa kita amankan. Dan saat ini kita laksanakan pendataan maupun pembinaan. Khusus untuk pelaku-pelaku yang ada kaitannya dengan pelanggaran hukum seperti pungutan liar, tukang parkir, itu tetap akan kita proses secara hukum. Selain di Semarang, Polrestabes Makassar juga menggelar razia di kawasan Pantai Losari. Dalam razia, petugas berhasil mengamankan puluhan preman. Satu persatu preman yang beraktivitas di sekitar Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diciduk aparat kepolisian Polrestabes Makassar bersama jajaran Polsek Sabtu malam. Para preman berkedok juru parkir yang kerap mematok tarif tak sesuai yang ditentukan pemerintah Kota Makassar. Aksi ini meresahkan para pengunjung atau wisatawan di Anjungan Pantai Losari. Selain aksi premanisme, polisi merazia minuman keras di kafe-kafe. Puluhan botol minuman tradisional jenis balo turut diamankan. Setidaknya ada 30 orang yang diamankan dalam razia. Mereka selanjutnya didata lalu didalami perbuatannya masing-masing di Satreskrim Polrestabes Makassar. Seorang ibu di Kabupaten Bengkulu Utara tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang.
Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh dan tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan, dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yogo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggelar sidak di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta, Malang, Jawa Timur. Di BLK inilah 5 TKW kabur dengan melompat dari lantai 4 gedung akibat kerap dianiaya. Buntut kaburnya 5 calon TKW dari BLK Sentral Karya Semesta di Malang, Jawa Timur, BP2MI menggelar sidak di lokasi. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan, diantaranya soal kontrak kerja bagi para calon TKW dan upah yang tidak layak. Bilang handphone hanya ditahan jika dalam proses belajar. Ini enggak dalam proses belajar. Saya tanya mana handphonenya ditahan. Sebenarnya mereka tadi itu lagi bersih-bersih, ada piket general cleaning. Oke, Tapi karena dari nakal ada. Ibu mengatakan handphone hanya ditahan saat belajar. Ini enggak belajar, ditahan handphonenya. Ya. Banyaknya kejanggalan yang ditemukan, BP2MI memastikan kasus akan diproses hukum. Bahkan jika terbukti ada penyimpangan, Balai Latihan Kerja akan ditutup. Ini negara hukum kok. Ya, terkait ketenagakerjaan kita punya undang-undang kok. Ya. Kita akan lihat nanti proses hukum Polres. Saya garansi ya, jika temuan-temuan dan putusan Polres ini menguatkan, ya, kita tutup perusahaannya. Selanjutnya, rombongan BP2MI menjenguk 3 calon TKW yang cedera setelah berusaha kabur dengan melompat dari lantai 4 gedung BLK. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pengakuan korban, mereka nekat kabur karena kerap mendapat perlakuan tidak manusiawi selama berada di BLK. Saya tengok kerasan Pak di sana. Udah dijanjikan mau terbang-terbang tapi enggak ada. Kita udah minta izin pulang dengan baik walaupun nggak dikasih Pak. Bentak-bentakan. BP2MI juga memastikan kasus ini ditangani dengan profesional oleh polisi. Hingga saat ini polisi telah menggelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan praktik perdagangan manusia. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pesepeda biasa atau non-road bike protes saat dihentikan di jalur layang nontol. iNews yang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.